Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya lil-ibtila' wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad afdalil anbiya wa ala alihi wa sahbihi alladhina syakaru 'ala an-ni'ma wa sabaru 'ala al-bala', amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian kitab Rahatul Adhan fil Balaya wal Masaib wal Mihan. Qala al-musannif Asy-Syaikh Misbah bin Abu Bakar Al-Gharisi'i rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Qala Abul Hasan At-Tihami, Imam Abul Hasan At-Tihami berkata, ya, ini di dalam syair. Tubi'at ala kadarin wa anta turiduha safwan minal aqdari wal akdari wa mukalliful ayyami didda tiba'iha mutatallibun fil ma'i jad wa tanari wa idza rajawtal mustahila fa innama tabnir waja'a ala syafirin hari. Tubiat, dunia itu diciptakan tabiatnya ala kadarin, adalah suram. Wa anta turiduha safwan, dan engkau menginginkan dunia itu bersih, minal akdar, dari kekotoran, wal akdar, dan kekotoran. Jadi dunia sebagaimana kemarin disampaikan, tabiatnya dunia adalah kehidupan yang penuh dengan ujian, ya. Maka tabiatnya dunia itu diciptakan untuk kesuraman oleh Allah. Wa anta turiduka safwan minal akdar wal akdar. Dan manusia itu, engkau menginginkan dunia ini bersih dari ujian. Tidak bisa. Kenapa? Memang oleh Allah tabiat dunia diciptakan untuk ujian. Yang tidak ada ujian, tidak ada bahaya, tidak ada kecapean adalah di alam akhirat, ya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mukalliful ayyami didda tibaiha, dan orang yang memaksakan diri menyalahi tabiatnya dunia, artinya ingin dunia itu tidak ada ujian, ya, ingin tidak ada sakit misalnya, ingin tidak pernah susah, ingin tidak pernah sedih, adalah mutatallibun fil ma'i jad wa tanari, sama dengan orang mencari api di dalam air, ya. Tabiatnya air itu basah apa kering? Basah, ya. Kalau basah, kira-kira ada api enggak di dalam air? Tidak ada. Coba ada lilin taruh di dalam air, kira-kira padam apa enggak? Padam, ya. Kayak seperti apinya orang Persia, yaitu sesembahan dari orang-orang Majusi, ya. Kalau kata orang sekarang agama Zoroaster, itu penyembah api. Nah, api yang disembah oleh orang-orang Persia itu selama 1000 tahun tidak pernah padam, ya. Tidak pernah padam. Padamnya itu ketika Rasulullah mau dilahirkan, ya. Itu termasuk salah satu irhasat keistimewaan Rasulullah yang diberikan kepada Rasulullah oleh Allah.
menjelang lahir beliau ya. Jadi banyak ciri khasnya Rasulullah, keistimewaan, keluar biasaan yang diberikan oleh Allah untuk menyambut kelahiran Rasulullah. Di antaranya adalah Ka'bah yang diselamatkan dari rencana Abraha yang mau menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Nah, termasuk orang-orang Persia yang sesembahannya itu, Tuhannya itu api, yang tidak pernah padam selama 1000 tahun, itu menjelang Rasulullah lahir itu padam. Ya. Maka kata Imam Al-Busiri dalam burdahnya itu ya, seakan-akan api itu yang biasanya tabiatnya panas, seakan-akan dingin kayak air ya. Karena di waktu itu juga Buhairah atau Bengawan, bengawannya orang Persia itu yang seluas sekitar 9 kilo. Umpama di sini sampai ke Ketawang. Itu airnya asat, ya surut, bahkan habis ya. Sehingga mereka itu mempunyai firasat, wah ini berarti akan ada kejadian besar. Dan para pemimpin Persia mengatakan bahwa agama kita ini yang belok nanti akan hancur ya. Bi anna dinahumul muwajjalam yakumi ya. Ada firasat bahwa agama mereka itu salah. Menyembah api itu salah. Karena apa? Api itu bukan bisa memberikan pertolongan ya. Maka mereka berfirasat bahwa padamnya api sesembahan dan asatnya bengawan ya Buhairah itu adalah menyalahi tabiat. Biasanya bengawan itu dingin, banyak airnya, sekarang panas sehingga asat, tidak ada air. Nah, sama dengan api. Api itu tabiatnya panas tetapi padam ya. Seakan-akan api itu dingin waktu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tabiatnya air itu tidak ada api. Nah, orang yang menginginkan dunia ini bersih dari ujian ya. Saya itu cita-cita ya tidak ingin sakit sama sekali. Saya akan minum obat, saya akan olahraga. Misalnya ya, kira-kira ada enggak orang yang tidak pernah sakit? Tidak ada. Walaupun dia itu belajar di ilmu kesehatan ya. Misalnya kuliahnya masuk fakultas kedokteran ya. Kemudian jurusannya tentang kesehatan ya. Sehingga sudah siap dengan segala macam obat, olahraga, tapi ternyata terkena juga penyakit ya, entah itu flu ya atau batuk. Gini obatan. Ibu-ibu di sini ada yang tidak pernah sakit? Tidak ada ya. Kalau bapak-bapak semuanya pernah merasakan sakit. Memang itu tabiatnya dunia. Kalau yang tidak pernah sedih ada? Tidak ada ya. Kadang-kadang datang kesenangan, kebahagiaan. Setelah itu ada kesedihan. Itulah romantika dunia. Tabiatnya dunia adalah tempat memang yang penuh ujian ya. Ada tawa, ada tangis ya. Ada siang, ada malam. Ada terang, ada gelap. Seperti itu. Maka orang yang memaksakan diri untuk menyalahi tabiat dunia sama dengan orang yang mencari api di dalam air. Berarti itu adalah mustahil ya. Wa idza rajautal mustahila fa innama tabni raja ala syafirin hari. Maka ketika engkau mengharapkan sesuatu yang mustahil, fa innama maka Anda itu hanya tabni raja, membangun harapan ala syafirin hari, di atas tebing yang runtuh ya. Jadi membangun rumah di atas tebing yang longsor. Kira-kira jadi apa enggak rumahnya? Tidak jadi, akan jatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fatabi'atud dunya allati ya'ishu fika al-insan taj'aluhu yata'arradu lil alam wal ahdas wal masaib. Maka tabiatnya dunia, tempat hidupnya manusia,
itu mengantarkan beberapa penyakit, beberapa musibah. Imma li nikmatin zailah, ada kalanya musibah itu hilangnya satu nikmat, au li baliyatin nazilah, atau turunnya bala, ujian, au li musibatin qatilah, atau musibah yang mematikan. Hadhihi sya'nul hayatid dunya, inilah keadaan kehidupan dunia. Wa idza kana hadzal bala sunnatullah, sunnatullah fi hayatin nas kafatan, fa inna ashab risalat khassatan ashaddu ta'arrudan linakabatil hayatid dunya wa mihaniha. Ay law naja min hadzal ibtila ahad la naja minhul anbiya wal mursalun wa man taba'ahum minal awliya was salihin. Maka ketika bala, ujian itu adalah merupakan sunnatullah di dalam kehidupan untuk semua manusia, maka ashabur risalat, para nabi, para utusan Allah, khususnya itu asyaddu ta'arudon, ujiannya lebih berat lagi ya di dalam dunia ini. Para nabi, lau naja min hadil ibtila ahad, andaikan seseorang tidak terkena ujian sama sekali, maka yang lebih pantas untuk selamat dari ujian adalah para nabi. Tetapi nabi juga diuji. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka coba Nabi Adam, ujiannya bagaimana Nabi Adam? Yang biasanya hidup di surga, serba ada, diturunkan ke dunia ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitupun dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Pengikutnya hanya 80 orang ya. Sehingga kampung pertama yang Nabi Nuh mendarat dari perahu disebut kampung Samanin. Samanin itu maknanya 80. Kenapa? Pengikutnya hanya 80 orang. Begitupun juga dengan nabi-nabi yang lain, semua diuji oleh Allah. Maka andaikan ada seseorang yang selamat dari ujian di dunia, maka yang lebih pantas untuk selamat adalah para nabi. Tapi ternyata para nabi itu juga semuanya mendapatkan ujian. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Yubtala ar-rajul ala hasbi dinihi, fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'u, wa in kana fi dinihi raqqatun ubtuli ala qadri dinihi. Fama yabraqul bala' bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah." Kata Rasulullah, asyaddun nas bala'an, manusia yang paling berat ujiannya al-anbiya, adalah para nabi. Summal amsal, kemudian yang sama mirip dengan para nabi ya. Siapa? Para ulama. Pamas sekarang di Indonesia para kiai ya, para ustadz ya harus siap mendapatkan ujian. Summal amsal fal amsal. Yubtala ar-rajul ala hasbi dini, maka seseorang akan diuji sesuai dengan kuat agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban, kata Rasulullah, kalau agamanya kuat, ishtadda bala'u, maka semakin kuat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, wa in kana fi dinihi riqqatun ya, kalau agamanya tidak begitu kuat, ya ujiannya tidak begitu kuat ya. Fama yabrah, maka selalu ya, ma yabra ini mabariha, orang kingser artinya akan selalu. Fama yabrahul bala bil abdi, maka ujian itu akan selalu mengenai seorang hamba, hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi, sehingga Allah tidak meninggalkan hamba tersebut berjalan di atas bumi, wa ma 'alaihi khati'ah, akan bersih dari dosa. Artinya apa? Ujian ini salah satu fungsinya adalah untuk menghapuskan dosa ya. Maka dalam satu hadis, hatta ya kita terkena duri, itu adalah Allah ingin mengampuni dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka di antara fungsinya ujian
adalah menghapus dosa. Maka kita kalau yang banyak dosa ini ya semuanya kita ini apa banyak dosa ya kata Rasulullah kullukum khata'un. Kalian itu wahai umatku banyak yang hobi dosa, hobi maksiat, malas ibadah. Itu kalau lihat dosa kita itu harus baca istighfar luar biasa. Tapi karena kita ini apa orang awam, walaupun dosanya banyak tapi istighfarnya sedikit. Maka oleh Allah diberikan jalan tol untuk menghapuskan dosa, yaitu dengan apa? Diberikan ujian. Okay? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang bijak di dalam hidup di dunia, yaitu bersyukur ketika dapat nikmat dan bersabar ketika diuji. Okay? Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم